Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun itu seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama. Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, akhirnya beliau mencari hadis-hadis sahih dengan matan hadis yang sama, al-mujaddid, dalam kutubus sittah. Beliau temukan gitu. Akhirnya beliau kaji, beliau teliti secara dalam. Akhirnya beliau ngambil kesimpulan, khulasah. Mujaddid yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. 100 tahun lagi, mujaddid yang kedua, gurunya beliau, Imam Syafi'i rahimahullah. Ditambah 100 tahun lagi, jawaban beliau, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dan itu dilakukan hitungan matematis oleh ulama-ulama ahli ilmu. Diprediksi 2024. Berarti kurang 3 tahun. Akhirnya Wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, di penjara Israel. Beliau melakukan kajian, melakukan penelitian dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam, Allah akan takdirkan, Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Akhirnya apa resikonya? Syekh Dr. Abu Awabidah akhirnya kedua matanya disinar sampai buta, fisiknya disiksa di penjara Israel dengan cara-cara yang biadab, sampai akhirnya beliau selesai masa tahanannya. Akhirnya beliau bercita-cita dengan semangat yang tinggi, apa yang saya kaji di penjara Israel akan saya sampaikan ke Indonesia. Qadarullah, beliau dimudahkan oleh Allah perjalanan dari Palestina menuju Indonesia bulan Juli 2015 di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Beliau sampaikan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari Indonesia, puncaknya di Baitul Maqdis. Makanya kenapa di Palestina bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah? Karena mereka berdasarkan nas-nas syar'i. Jadi pemantik awal itu akhirnya gayung bersambut. Ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Semua berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari Indonesia. Nah, kira-kira tanda-tandanya sudah terjadi apa belum? Sudah. Tanda-tandanya sudah terjadi. Islam dan ulama dikriminalisasi, umat Islam terus ya dipojokkan, disudutkan, bahkan sampai haji gagal. Ya kan? Jadi benar-benar Islam dipressure, ditekan. Ini merupakan tanda. Mereka tidak tahu. Semakin umat Islam dipressure, semakin umat Islam ditekan, apa sunatullahnya? Semakin bangkit, semakin solid. Wujudnya pengajian tabligh akbar di masjid. Dan
insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam dari Indonesia diawali dari Masjid Al-Hikmah. Allahu Akbar. Dan akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya perwakilan dari istimewa ulama seluruh dunia tadi terbang ke Jakarta, langsung menyampaikan kepada Gubernur DKI Pak Anies Baswedan, insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global di Indonesia. Nah, dari pertanyaan tadi, apa yang bisa kita perbuat? Waktunya kurang 3 tahun. Apa yang kita bisa perbuat? Yang pertama, Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu pesimis, jangan kamu merasa inferior, merasa rendah, jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih, dilarang sama Allah. Tidak boleh lemah, tidak boleh pesimis, tidak boleh sedih. Ini Allah sendiri melarang kita. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba, kata a'la itu kan dalam bahasa Arab isim tafdil, artinya disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya. In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian mentauhidkan Allah, pasti menang. Jadi berarti program pertama untuk 3 tahun ke depan, tauhid harus terus kita gerakkan, jangan sampai berhenti. Karena syarat mutlak kemenangan itu adalah la ilaha illallah. Syarat mutlak kemenangan dunia akhirat tauhid, ketika kita mentauhidkan Allah. Yang kedua, tarbiyatul Islamiyah. Ayo jadikan lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita sebagai sarana strategis untuk membangkitkan semangat kebangkitan Islam. Yang ketiga, ayo sebagaimana wasiat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, ajak umat ini untuk melek politik, jangan sampai buta politik. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, kalau umat Islam Indonesia buta politik, apa yang terjadi di Andalusia akan terjadi di Indonesia. Nah itu, ajak umat Islam melek politik, jangan sampai buta politik. Yang keempat, iktisadiyah Islamiyah. Bangun kekuatan ekonomi umat. Dari mana? Masjid. Sebagaimana Rasulullah memberikan uswah, dari masjid, dengan kekuatan jamaah dari masjid. Yang terakhir, ini Pak, roto berat ini, karena Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais, ketika undang-undang ekstremisme ditandatangani oleh Presiden, kemudian gayung bersambut, Kapolri akan membentuk Pam Swakarsa di seluruh Indonesia. Profesor Amin Rais langsung minta kepada Kapolri untuk dibatalkan. Karena apa? Kalau itu tetap dijalankan, otomatis ke depan akan terjadi saling bunuh antara umat Islam. Saling bunuh antara umat Islam. Otomatis yang diuntungkan adalah kader-kader komunis yang sekarang ini sudah menguasai pemerintahan. Makanya Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan ilmu militer Universitas Indonesia, sekarang ini kader-kader komunis yang menguasai parlemen, kader-kader komunis yang sudah berada di lampuk kekuasaan, mereka sekarang balas dendam terhadap umat Islam, ulama dan Islam. Kira-kira terasa apa belum? Sudah terasa. Ini Profesor Salim Said
Beliau memberikan statement seperti itu punya data. Jadi oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya mudah-mudahan permintaan Pak Amin Rais ini direspon sama Kapolri. Jangan sampai dibuat Pam Swakarsa. Kenapa? Contoh dulu pernah dibuat Pam Swakarsa untuk wilayah DKI saja, itu terjadi kekacauan politik besar Pak dampaknya. Apalagi sekarang mau dibentuk di setiap provinsi. Jadi nanti ke depan kita ini diadu domba, saling bunuh antara sesama umat Islam. Berapa biayanya adu domba sesama umat Islam? 20 triliun adu domba, 20 triliun biayanya, 20 triliun. Jadi ini benar-benar tantangan bagi kita. Mudah-mudahan permintaan Pak Amin Rais ini dikabulkan oleh Kapolri yang baru ini, ya kan? Sehingga tidak akan terjadi ke depan saling bunuh antar sama umat Islam. Kenapa? Sebagian mereka dipersenjatai, ya kan? Wong yang sudah profesional saja salah tembaknya 200 lebih, apalagi yang tidak profesional, ya kan? Nah ini kan sangat membahayakan. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang poin kelima ini rada ekstrim ini, Pak. Bentuk laskar-laskar Islam di Muhammadiyah, yaitu Kokam. Nah itu sudah dilaksanakan oleh Muhammadiyah, Kokam. Jadi bentuk laskar-laskar Islam supaya tidak terjadi saling bunuh sesama umat Islam. Bentuk laskar-laskar Islam. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah bentuk Kokam ini, Pak. Jadi ini untuk penyelamatan ya niat-niat jahat ya musuh-musuh Islam yang akan menghancurkan kaum muslimin di Indonesia.